sekarang mari kita lihat yang membatalkan puasa. Yang nomor 2. Nah, yang nomor 2 mari kita urai. Masuknya benda terlihat mata. Bu, perhatikan, benda terlihat mata. Benda terlihat mata. Dengan sengaja, masuknya benda terlihat mata dengan sengaja ke dalam rongga tubuh. Ke dalam rongga tubuh melalui lubang normal. Nah, di sini lubang normal kita berikan tanda. Mari kita lihat. Yang sebelah kiri. Benda terlihat mata. 1, seperti benda padat. Betul, Bu? Benda padat kelihatan enggak? Kelihatan. Bubuk? Kelihatan. Jeli? Cair? Asap? Kelihatan. Aroma? Enggak, saya tanya, kelihatan enggak? Aroma? Enggak kelihatan. Nah, jadi aroma dia enggak masuk nih. Yang terlihat mata itu kita lihat tuh. Gas kelihatan. Gas kalau dalam tabung cair kelihatan. Tapi kalau dia udah nguap enggak kelihatan. Bu, jelas. Nah, sekarang lubang normal. Lubang normal dalam badan kita ada berapa, Bu? 1, telinga. Telinga ada berapa lubang? 2. Kemudian yang kedua, hidung. Hidung ada berapa lubang? 2. Kemudian yang ketiga, tenggorokan. Ada lubang tenggorokan, ada kerongkongan. Ada jalur yang buat ke paru-paru, ada jalur yang buat ke lambung. Nah, itu ada di tenggorokan kita. Kemudian yang keempat, kemaluan belakang. Dubur. Yang kelima, kemaluan depan. Nah, ini semua disebut lubang normal. Masuknya lubang normal, lubang itu memang dimiliki manusia. Allah ciptakan manusia memang memiliki lubang-lubang tersebut. Kira-kira jelas gak? Nah, sekarang di bawah ada catatan. Kalau mata bagaimana? Nah, lubang normal bukan? Bukan. Mata bukan lubang normal. Terus ada yang bilang, ya tapi kan ntar mata kalau dicopotin, emang kita nyopotin mata? Nah, mata bukan lubang normal, tertutup dengan bola mata. Betul? Betul? Udah jelas belum nih? Jelas? Baik, sekarang saya punya ujian buat ibu-ibu. Bu, ibu pokoknya lulus dapat sarjana S1 nih. Saya mau tanya, siapa yang bisa jawab nih, Bu? Saya mau tanya. Ada orang lagi puasa, korek kuping dengan cotton bud dimasukin ke dalam, dia korek. Batal tidak? Kenapa? Satu dulu jawab, kenapa? Cotton budnya kelihatan gak? Bagus. Terus lubang dalam kuping rongga bukan? Rongga. Kemudian lubang kuping ini lubang normal bukan? Nah, ada 3 tuh. Kenapa batal? 1, karena cotton budnya kelihatan, masuk ke lubang normal, masuk ke dalam rongga. Jelas gak? Ayo, kalau lagi puasa ada ngorek-ngorek kuping gak? Ayo, Bu. Ada ngorek-ngorek kuping gak? Nah, baik, sekarang yang kedua. Bu, kemarin lagi COVID ada yang diogok-ogok gak hidungnya? Ada yang diogok-ogok gitu hidungnya. Ngaku, ada gak? Banyak ya? Nah, apa tuh namanya? PCR? Swab? Bu, swab batal gak puasa? Ayo, batal gak? Kenapa batal? 1, alat swabnya kelihatan gak? Masuknya lewat lubang normal gak? Di depan aja apa sampai ke dalam? Ke dalam apa nyesek ya? Berarti batal gak? Batal. Makanya bulan puasa kalau mau swab jangan siang hari. Nah, minta di malam hari. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Nah, tapi kalau dia cuma nih kuping daerah luar nggak apa-apa. Kalau kuping nih daerah luar nih, Bu, nggak apa-apa. Hidung nih daerah luar nggak apa-apa. Belum rongga.
Kalau sudah masuk ke dalam, itu masuk ke dalam rongga tubuh. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Baik, sekarang saya tanya lagi yang berikutnya. Kita kumpulin ludah dalam mulut kita. Sampai seliter. Kali gitu. Saya Pak Padlon sampai kaget. Mas ini ngumpulin ludah dikit bu, liter sih kebangetan kali ya. Ngumpulin ludah dalam mulut, kita telan, batal gak? Batal. Kenapa batal? Nah, ini terdapat perbedaan pendapat di antara ibu-ibu. Baik, saya kasih rumusnya bu. Bu, selama air ludah tersebut belum keluar dari batas mulut, sebanyak apapun ibu nelen air ludah tidak batal. Karena benda tersebut bukan dari luar datangnya, tapi datangnya dari dalam. Kira-kira jelas gak bu? Jadi kalau nelen air ludah seliter batal gak? Bu, syaratnya apa tadi? Sebelum keluar dari batas mulut. Nah sekarang kalau keluar, contoh nih bu. Bu, maaf nih bu ya. Kumpulin ludah, keluar kemari. Begitu kemari diginiin nih. Dia sedot lagi, dia telan. Batal gak? Batal. Kenapa batal? Karena ada air ludah yang di luar dimasukkan ke dalam. Kira-kira jelas gak? Air ludah kelihatan gak? Masuknya lewat lubang normal gak? Masuk rongga gak? Masuk. Begitu gitu. Telan. Batal. Kira-kira jelas? Baik. Pertanyaan berikutnya, subuh, waktu sahur. Ibu makan daging, makan emping, makan tahu, makan tempe. Belum sikat gigi. Masuk waktu fajar, berarti sudah puasa. Nah lagi puasa, udah puasa deh. Lidah main-main di gigi. Kayaknya ada daging nih. Atau ada bekas tempe. Nah begitu dikorek melidahnya keluar, dia telan. Batal gak? Batal gak? Kenapa batal? Karena bekas tempe, bekas daging itu kelihatan gak? Kelihatan mata. Masuknya lewat lubang normal gak? Terus nyelonong gak ke rongga? Sengaja gak? Batal. Bu, itu bukan hanya lagi bulan Ramadan. Ibu sholat nelen begitu batal bu. Gak boleh, karena sholat itu juga mesti puasa. Gak boleh minum dalam sholat, gak boleh makan dalam sholat. Makanya orang sholat diajarkan untuk apa? Bersiwak. Kenapa bersiwak? Supaya gak ada sisa makanan. Lagi sholat nih bu. Batal sholatnya bu. Berarti dia makan dalam sholat. Sholat boleh makan gak? Sholat boleh minum gak? Gak boleh. Ayo, ada yang begitu gak lagi sholat? Jangan diulangin. Ya Habib kayak tiap hari begitu. Ya kalau kemarin gak tahu gak apa-apa, namanya juga gak tahu ya. Sekarang udah tahu, jangan diulangin. Kira-kira jelas tidak? Paham? Paham? Baik, sekarang berikutnya. Bagaimana kalau ibu-ibu mencicipi makanan? Masak sore, cicipin makanan. Sebab kalau keasinan, suami banting piring. Bu, saya tanya, batal gak puasa? Ada ibu yang jawab, kan dikit Ustadz. Bu, dalam puasa biar dikit korupsi nggak boleh. Bu, kalau dia merasakan, dia masih dicobain nih, di ujung lidah, dia buang, makruh, puasanya tidak batal.
Tapi makruhnya jadi hilang. Kalau suaminya galak, suka banting piring kalau kehasinan. Daripada suami banting piring, buka nggak enak, nah, makruhnya hilang. Karena ibu ingin supaya rumah tangga tetap harmonis. Tapi ada yang cobain nih. Nah. Diapain tuh bu? Ditelan, batal gak? Batal, itu bukan nyobain namanya. Bu, jadi kalau nyobain di ujung lidah, sekedar mau tahu asin, apa asem, apa manis, setelah itu dibuang. Wah, buang, ludahnya buang, nggak apa-apa. Tidak batal. Tapi kalau ditelan, batal. Walau sedikit, batal ditelan. Kira-kira jelas gak? Ibu jelas? Baik, punya pertanyaan lagi. Nah, berikutnya ada minyak wangi. Kita cium wanginya. Enak wanginya. Atau kita pakai apa yang obat itu tuh, inhaler apa? Inhaler ya, fix vaporub ya. Fix inhaler yang buat hidung tuh bu. Batal gak? Kita lagi mampet nih bu hidung bu. Itu kan kalau pakai inhaler kan lega kan? Batal gak? Ayo. Saya mau tanya, yang disedot itu apanya? Aroma. Aroma kelihatan gak? Enggak kelihatan mata. Berarti kalau enggak kelihatan mata boleh gak? Berarti batal gak? Enggak, tapi makruh. Kalau tanpa keperluan makruh. Jadi nyium-nyium wangian juga makruh. Tapi batal gak? Enggak batal. Kira-kira jelas bu? Jelas semua? Baik. Lagi puasa bakar bukhur nih, gahru. Nah kadang-kadang umat banyak lupa nih. Begitu asapnya banyak, tuh ustadz yang hadir dijejelin atu-atu. Itu dia punya asap tuh diinihin ke muka. Ini kalau lagi nggak puasa nggak apa-apa bu. Bu, ini asapnya kelihatan nggak? Kalau asapnya sampai masuk ke hidung batal nggak? Batal. Kalau begitu saya mau tanya, ngerokok batal apa enggak? Kan asap. Udah gitu ada yang begitu diisep keluar dari hidung. Ada gak yang begitu? Ayo, batal gak? Kenapa batal? Asap kelihatan gak? Masuk lewat lubang normal tidak? Masuk ke rongga gak? Kalau begitu ngerokok batal tidak? Wah, ibu udah jadi ahli fikih semua. Alhamdulillah. Subhanallah udah jadi ahli fikih semua nih. Besok-besok kita nggak usah ngajar lagi Habib Hanif. Ibu-ibu aja udah yang ngajar. Alhamdulillah. Kira-kira jelas gak? Nah sekarang yang berikutnya, disuntik. Ayo, batal gak? Hah? Disuntik. Suntikannya kan kelihatan. Cairannya kelihatan. Disuntik. Tidak masuk lewat lubang normal. Berarti tidak batal. Kecuali yang ulama perdebatkan infusan. Kalau infusan itu memang sengaja dia membuat lubang dimasukkan ke jalan darah. Nah kalau itu diperdebatkan, ada yang bilang batal, ada yang bilang nggak batal. Tapi al-khuruj minal khilaf, keluar dari perbedaan, jangan kita kerjakan kalau tidak terpaksa. Beda bu ya, suntik infus beda bu ya. Bu, jadi kalau gitu divaksin batal gak? Vaksin diapain tuh vaksin? Disuntik, batal gak? Enggak. Kalau di swab batal. Baik, bulan puasa saya mau tanya. Ibu sakit telinga pakai obat tetes, batal gak? Kan berobat bu. Bu. Baik, obat tetesnya cairan. Kelihatan. Masuk ke lubang normal. Masuk ke rongga. Jadi batal gak? Batal. Jelas bu ya?
Walaupun itu namanya berobat, tetap batal. Baik, ibu sakit pilek pakai obat tetes di hidung. Batal gak? Kenapa? Masuk ke rongga, betul? Baik, pertanyaan berikutnya. Ibu sakit mata, pakai obat tetes mata, sampai tenggorokan terasa pahit. Batal gak? Hah? Batal? Kenapa batal? Obat tetesnya kelihatan mata, lewat lubang normal? Enggak. Ayo, lewat lubang normal gak? Lewat mana dia? Berarti enggak batal ibu. Tapi di tenggorokan terasa, itu sarafnya yang kerja. Bu, jelas gak? Paham semua? Nah jadi itu tadi tuh, masuknya benda terlihat mata dengan sengaja ke dalam rongga tubuh melalui lubang normal. Baik, orang sakit ambeien, dia pakai obat dimasukkan lewat duburnya, batal gak? Kenapa? Obatnya kelihatan masuk lewat lubang normal dan masuk ke dalam rongga tubuh. Baik, maaf saya mau tanya, kalau ibu-ibu yang lagi puasa kemudian pasang spiral, batal gak puasa? Kenapa batal? Ada benda yang terlihat mata dimasukkan ke dalam rongga tubuh lewat lubang normal. Kira-kira jelas gak? Tapi kalau ibu udah pasang spiral dari sekarang, kemudian besok puasanya sah gak? Sah. Ini saya lagi bicara orang lagi puasa dipasangin spiral. Jelas gak bu? Ibu semua jelas? Hanif punya pertanyaan buat ibu-ibu? Ayo Habib Alwi punya pertanyaan sama Habib Muhammad Habsyi? Ayo. Baik, ada pertanyaan. Pakai celak mata batal gak? Enggak. Pakai bibir merah? Enggak batal. Tapi dijilat. Terus ditelan berasa wangi lipstik. Ayo, batal gak? Batal. Ya kira-kira jelas gak? Ibu jelas semua? Baik, sekarang ibu lagi jalan di jalanan. Ada bis liwat, knalpotnya hitam. Keluar ke muka kita semua. Udah muka jidat hitam, wah masuk lagi buka hidung kita. Batal gak? Batal gak? Tapi asapnya kelihatan gak? Masuknya lubang normal gak? Masuk ke rongga? Tapi sengaja gak? Enggak. Kalau enggak sengaja, enggak. Kecuali kalau ibu sengaja sedot. Enak nih knalpot bis nih. Ibu sengaja sedot, ya ibu batal. Ya, paham kan? Nah sekarang Habib Hanif punya pertanyaan. Tadi kan nelen air liur, kalau dari dalam mulut batal apa kagak? Dari dalam mulut nggak batal. Nelen reak batal nggak? Belum dijawab nggak Pak? Batal nggak? Batal apa kagak? Tergantung reaknya udah sampai mana. Kalau reaknya udah sampai haddun zahir itu makhraj huruf ha. Coba ha. Berasa nggak keluarnya ha di mana? Di atas sini. Reaknya udah sampai sini, nggak dikeluarin, sengaja ditelan, batal. Walaupun belum keluar mulut. Beda reak dengan iler. Paham? Iler ludah. Ludah, air ludah, liur, dan saudara-saudara aja. Paham? Berarti reak sama nggak dengan ludah? Beda hukumnya. Terus, kalau nelen ludah dalam keadaan gusinya berdarah. Dalam keadaan gusinya berdarah, nelen ludah kecampur dengan darah gusi, batal atau tidak? Batal.
Kenapa? Karena kalau liurnya bercampur dengan najis atau dengan sesuatu yang asing, hukumnya jadi Ada tambahan, sedot ingus. Bu, ya kehidupan sehari-hari kan begitu Bu, betul? Ayo ingus di sini sedot. Ayo, batal gak? Batal gak? Batal gak? Enggak batal selama belum keluar dari lubangnya. Bu, nyedot ingus di sini ke dalam enggak batal. Syarat ingusnya belum keluar dari lubang. Kalau ingusnya keluar udah sampai sini nih. Bu, ingus udah sampai sini, dia sedot sekuas tenaga. Wah, masuk lagi Bu. Bisa batal. Sarifah sampai, waduh. Udah cukup Bu ujiannya Bu ya. Udah paham semua kan? Alhamdulillah. Udah jam berapa nih? Oh iya. Bu, sikat gigi bagaimana? Batal gak? Makruh. Kalau kita pakai odol sikat gigi dalam mulut kita, nah, sampai kita masuk air ke kumur bersih, nggak ada yang ditelan, batal gak? Enggak, tapi begitu sikat gigi ada yang ketelan, nah, batal gak? Batal. Tapi saya mau tanya, kalau orang istinsak, tahu istinsak? Masukin air ke hidung lagi puasa, keluarin lagi, itu masuk ke rongga tuh Bu? Batal gak? Batal gak? Enggak batal Bu. Istitsna, kenapa? Karena itu sunnahnya wudhu. Jadi kalau kita kerjakan yang sunnahnya wudhu, enggak batal. Tapi dengan syarat. Nah, dengan syarat. Jangan mubalaghah, jangan berlebihan. Sekedarnya aja, paham Bu? Itu kalau yang namanya istinsak itu mau pagi mau siang sama hukumnya, nggak apa-apa, itu sunnah. Yang penting jangan berlebihan. Nah sekarang kalau kita ke kumur, Bu ya, di bulan Ramadan. Nah kalau selama kita tidak mubalaghah, tidak berlebihan, nggak sengaja ada yang ketelan, nggak batal, karena kita lagi melaksanakan sunnah. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Tapi kalau berlebihan tetap batal. Nah lalu kalau bersiwak itu kalau di bulan Ramadan kita lagi puasa sampai sebelum zuhur Bu ya, itu masih sunnah. Tapi setelah zuhur makruh. Kira-kira jelas gak? Nah sekarang kita bersiwak nih di pagi hari, nggak sengaja ada yang ketelan, batal gak? Batal gak? Kenapa nggak batal? Karena kita menjalankan sunnah dan tidak sengaja. Tapi kalau setelah zuhur kita bersiwak, nggak sengaja ketelan, batal. Kenapa batal? Itu namanya bukan nggak sengaja, itu namanya teledor. Loh kok teledor? Udah makruh dia kerjain. Nah, kira-kira jelas gak? Kan udah tahu makruh, kenapa dia kerjain? Kalau udah makruh dia kerjain, kemudian nggak sengaja masuk, itu namanya sembrono, itu namanya teledor. Hukumnya batal. Kira-kira jelas gak Bu?